Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin ma'asyiral muslimin wal mu'minin dimanapun anda berada, marilah pertama-tama kita mengucapkan senantiasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmah, ma'unah, serta berkah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan juga nikmat berupa menjalankan ibadah shaum, puasa Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Abidlah Salvada Batoga, atau sering disebut Pak Abid, adalah salah satu guru mata pelajaran PAI di SMP Negeri 3 Malang. Di sini saya hendak menyampaikan ceramah singkat atau kultum yang bertemakan tentang fadilatul Quran atau fadilah Al-Quran, baik itu membaca, menghafal, atau mengamalkannya. Di ayat Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali disebutkan fadilah-fadilah Al-Quran, tetapi hanya beberapa yang akan saya bawakan di ceramah kali ini. Nah, mengapa saya memilih tema ini, fadilah Al-Quran? Karena saya pikir Al-Quran itu sendiri sangat relate, sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan itu. Ya. Pada bulan Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, hal ini bisa kita temui di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan unzila fihil Qur'an, diturunkanlah di dalamnya Al-Qur'an, salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran pada ayat ini di kehidupan manusia berperan sebagai 3 hal. Hudan linnas, yang pertama adalah huda atau petunjuk bagi manusia. Manusia, karena Allah itu maha petunjuk, pemberi petunjuk, maka tidak akan membiarkan manusia, hamba-hambanya tersesat. Maka diberilah Al-Quran ini kepada manusia agar senantiasa jalannya terarah, tidak tersesat, seperti itu. Dan yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan. Al-Furqan di sini adalah pembeda. Pembeda. Di dalam hidup ini ada hal-hal yang benar, ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang baik, ada hal yang menyimpang dari kebaikan. Maka diperlukanlah sebuah kitab atau sebuah panduan, pedoman yang memang lurus, yang bisa membedakan yang jelas, yang baik mana dan yang buruk yang mana. Ketika manusia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ya, baik dengan Al-Quran dan juga dengan akal sehatnya, maka manusia itu sendiri insya Allah akan selamat fitni wa dunya wal akhirah. Dan peran yang ketiga di sini adalah al-bayan. Al-bayan berarti penjelas. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran ini merupakan penjelas dari kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, Injil. Jadi di kitab-kitab terdahulu banyak yang dijelaskan di dalam Al-Quran, tentunya dengan penjelasan yang sesuai kaum Nabi Muhammad SAW berdakwah. Jadi seperti itu. Nah, itulah kenapa tema ini sangat relate dengan bulan Ramadan. Nah, berhubung
ini bulan Ramadan, di mana yang kita ketahui di mana amalan atau ketika kita mengerjakan sebuah ibadah maka pahalanya akan dikali puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kadar pengkaliannya. Dikali berkali-kali lipat. Maka membaca Al-Quran merupakan amalan ibadah yang utama pada bulan ini. Terdapat pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, kalau Nabi SAW, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lamun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Katanya Nabi, ya, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran harfan, man qara harfan min kitabillah, yang membaca satu huruf dari Quran, falahu hasanah, maka orang itu mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dikalikan 10 kebaikan. Ya, jadi satu huruf bernilai 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Katanya Nabi, saya tidak berkata alif lam mim itu adalah satu huruf. Enggak. Tetapi alif sendiri satu huruf, lam sendiri satu huruf, dan mim sendiri satu huruf. Jadi pada bacaan alif lam mim itu sudah ada 3 huruf. 3 huruf, karena setiap huruf ada 10 kebaikan, maka pahalanya adalah 30 huruf, 30 kebaikan. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan kalau kita membaca satu surah, 1 halaman, 2 halaman, 1 juz di bulan Ramadan, maka bukan cuma 10 kebaikan lagi satu hurufnya, tetapi dikali ratusan kali lipat. Masya Allah. Tentu dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya membaca Al-Quran adalah amalan atau ibadah yang apabila kita menginginkan pahala sebanyak-banyaknya, maka membaca Al-Quran adalah solusinya. Apalagi di bulan yang penuh berkah, yang penuh leverage atau pengkalian pahala ini. Nah, membaca Al-Quran itu adalah salah satu amalan utama, ya, di samping zikir, di samping sholat tarawih, puasa, dan lain-lain. Nabi juga pernah bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Katanya Nabi, sebaik-baik dari umatku, sebaik-baik dari kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, adalah dia yang mengajarkan Al-Quran, adalah dia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ketika Anda termasuk dari salah satu 2 golongan ini, maka beruntunglah, karena Nabi menyebutkan bahwa Anda adalah orang yang terbaik. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, termasuk bapak ibu guru, ya, para orang tua atau ustadz-ustadzah yang mengajar di TPQ. Maka itu adalah sumber pahala yang sangat banyak, bahkan pahalanya nanti tidak akan terputus ketika kita telah mati kelak. Ya, jadi hadis ini juga berhubungan dengan hadis lain yang berbunyi, man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi, man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi albasallahu walidayhi tajat yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Katanya Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, ya, jadi dia mengamalkannya, albasallahu walidayhi tajan, maka Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya tajan atau mahkota. Nabi menjelaskan mahkota itu, kenapa kok yang dipilih itu mahkota, ya. Jadi albasallahu walidayhi tajan daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya. Apabila mahkota itu misal ditaruh di dunia, maka cahayanya itu melebihi min daw'i syamsi fi buyutid dunya, lebih terang, lebih baik cahayanya daripada cahaya matahari di dunia, ya. Jadi cahaya itu mengisyaratkan keutamaannya sangat besar. Terus Nabi mengakhiri hadis tersebut dengan sungguh indah, fama dhannukum billadzi 'amila bihadza. Kalau pahalanya orang tuanya saja diberikan kemuliaan berupa mahkota yang sangat bersinar terang, fama dhannukum billadzi 'amila bihadza, maka menurutmu apa pahala yang pantas oleh orang yang membaca Al-Quran tersebut?
maka tentunya pahalanya jauh akan lebih besar, lebih mulia daripada orang tuanya tersebut. Masya Allah, tentu kita ya sebagai orang tua, insya Allah dengan mengajarkan anak kita, ya, ketika kita mengajarkan anak kita 1 huruf, 2 huruf Al-Quran yang dia belum ketahui, lalu dia tumbuh besar dan bisa membaca Al-Quran, ketika kita mengajarkannya pertama kali, maka setiap huruf yang akan ia baca, maka kita juga akan mendapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu ajru mithliha. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka kita juga ikut dapat pahalanya. Itu 1 huruf 10. Apabila anak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu udah 190 pahala, karena ada 19 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau anak kita membaca 1 surat, 2 surat, 1 halaman, 1 juz, maka pahala yang ajrun ghair mamnun, yang tidak ada terputus, maka akan mengalir pada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para guru, ustadz-ustadzah yang mengajarkan anaknya atau santri-santrinya atau murid-murid siswa-siswinya membaca Al-Quran. Masya Allah, seperti itu. Nah, jadi dari beberapa hadis di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya marilah kita di Syahrul Quran ini, mari kita membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Marilah kita membuat target, marilah kita membuat planning bagaimana kita dapat mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan lebih banyak daripada di bulan-bulan lainnya. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Bagi yang belum bisa lancar, bisa dengan belajar Al-Quran, itu sama saja merupakan sebuah ladang pahala yang sangat besar, ya, khususnya di bulan Ramadan. Maka para hadirin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari ceramah ini. Apabila saya ada kata-kata yang menyakiti hati atau kesalahan dari saya, maka saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.